Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 11, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dan siap belajar bersama Bu Fahma. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting. Bukan hanya untuk ujian, tetapi untuk hidup kalian ke depan sebagai generasi penerus bangsa, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Coba kalian bayangkan, Indonesia itu punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bahasa daerah, dan 6 agama resmi. Tanpa toleransi, apa yang akan terjadi? Tentu saja perpecahan. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana Islam mengajarkan toleransi, apa dasar Quran dan hadisnya, dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mulai belajar. Anak-anak, sebelum masuk ke ayat dan dalil, saya ingin bercerita satu kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Pernah pada suatu pagi, Ali terburu-buru menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang berjalan sangat pelan. Meskipun Ali terburu-buru, ia tidak mau mendahului kakek itu sebagai bentuk penghormatan. Ketika sampai di masjid, ternyata rukunya Rasulullah lebih lama dari biasanya. Setelah sholat, para sahabat bertanya, dan Jibril menjelaskan bahwa ia menahan Rasulullah dalam ruku agar Ali bin Abi Thalib tidak tertinggal jamaah karena sikap hormatnya kepada sang kakek yang ternyata beragama Nasrani. Dari kisah tersebut, apa yang bisa kita ambil anak-anak? Bahwa menghormati orang lain apapun agamanya adalah nilai luhur Islam. Inilah inti dari toleransi. Toleransi berarti menghargai perbedaan, menghormati orang lain, hidup rukun meskipun berbeda keyakinan, adat atau pendapat. Perbedaan itu bukan ancaman, tetapi kekayaan yang harus dijaga. Dalam materi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 bahwa manusia terbagi menjadi 2 golongan. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yang beriman kepada Al-Quran, dan yang kedua itu yang mendustakannya. Dan Allah menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Ayat 41 yang berarti bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan dan aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Artinya apa anak-anak? Bahwa perbedaan keyakinan itu wajar dan Islam mengajarkan kita untuk tetap berinteraksi dengan baik tanpa memaksakan agama kepada siapapun. Rasulullah SAW juga bersabda,
Sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik kepada saudaranya. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi, kalau tetangga kita berbeda agama, entah itu agama Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lainnya, kita tetap berkewajiban untuk berperilaku baik kepada mereka. Dan itulah toleransi. Kedua, yaitu tentang menghindari perilaku kekerasan. Anak-anak seringkali perpecahan berawal dari rasa benci, kedengkian, dan emosi yang tidak terkendali. Seperti cerita Qabil dan Habil, menunjukkan bagaimana iri membawa kepada pembunuhan. Oleh karena itu, manusia harus bisa mengendalikan nafsu dengan akal. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Yaitu membunuh satu jiwa yang tak bersalah sama saja dengan membunuh seluruh manusia, dan menyelamatkan satu jiwa sama seperti menyelamatkan seluruh manusia. Ini adalah prinsip yang sangat mulia. Islam melarang kekerasan atas dasar apapun, baik agama, perbedaan pendapat, maupun perbedaan pemahaman. Jadi, ketika di sekolah ada teman yang berbeda suku, berbeda cara bicara, bahkan beda agama, jangan jadikan itu alasan untuk membuli atau memusuhi. Allah memandang setiap nyawa sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ingatlah, perbedaan itu sunnatullah. Toleransi adalah jembatan agar kita tetap bersatu. Baik anak-anak, semoga materi hari ini membuat kalian semakin bijak, semakin lembut hati, dan semakin menghargai sesama manusia. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan penuh perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Ibu Fahma anak-anak.